Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kali ini kita akan melihat dari 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 sampai 18. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Sorgawi, terima kasih untuk kesempatan kami boleh mendengarkan firman-Mu. Tolonglah kami Tuhan, urapi dengan Rohul Kudus-Mu untuk kami dapat menangkap apa yang menjadi maksud Tuhan dan kami boleh melakukannya. Kami siap untuk dinasehati, ditegur, tapi juga diteguhkan. Urapi hamba-Mu juga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 sampai 18, demikian firman Tuhan. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan, menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pengalaman pertama saya naik pesawat itu ketika saya kelas 5 SD. Sudah lama sekali saudara. Itu penerbangan dari Belitung ke Medan, kami pindah pada waktu itu saudara. Pengalaman yang sangat menakutkan, bagaimana tidak saudara. Berangkatnya saya cuma berdua dengan kakak saya yang waktu itu kami masih sama-sama anak-anak. Kok bisa? Saudara, bapak saya pindah kerja sebulan sebelum naik-naikan kelas. Jadi bapak, mama, dan adik-adik saya mereka sudah berangkat duluan. Sementara saya dan kakak saya menunggu sampai kenaikan kelas. Saudara, beberapa hari sebelum berangkat kami berdua bingung. Gimana nanti di pesawat? Gimana ya nanti kalau kita pipis di mana? Ya, kalau nanti kita mau beli makanan, beli nasinya di mana ya? Nanti kita pakai pakaian apa di sana? Saudara, gara-gara itu sering saya dan kakak saya bertengkar. Karena kami masing-masing merasa paling tahu. Saudara, karena zaman itu belum ada Google, kami coba nanya kepada teman-teman yang sudah pernah naik pesawat. Apa jawaban mereka saudara? Oh, macam-macam. Bukannya membuat makin jelas tapi membuat kami makin bingung. Saudara, malam sebelum berangkat, akhirnya saya dan kakak saya sepakat kami akan bawa bekal makanan di rantang dan kami akan pakai baju Natal yang dibelikan mama tahun lalu. Gaun putih panjang bak Cinderella, seragam pula saudara. Saudara bisa bayangkan apa yang terjadi selanjutnya? Saudara, ketika kami masuk ke dalam pesawat, semua mata memandangi kami dengan aneh, saudara. Gimana enggak? Dengan pakaian, baju kami yang panjang dan terseret-seret dan rantang di tangan itu, saudara. Membuat saya dan kakak saya terlihat sangat bodoh. Apalagi pesawat yang kami tumpangi pada waktu itu jenis Hercules yang duduknya berhadap-hadapan, saudara. Oh, betapa malunya kami waktu itu. Saudara, saking malunya. Terpaksa kami nahan lapar, nahan pipis, nahan ngantuk saudara. Dari 12 jam perjalanan, mungkin lebih dari setengahnya, kami bingung sendiri. Saudara, meskipun saya dan kakak saya sudah mendengar dari teman-teman bagaimana sih di pesawat itu.
Tapi saudara, kami tetap tidak pernah memahaminya sampai kami mengalaminya sendiri. Saudara, bukankah demikian juga ketika kita berbicara tentang kematian? Sekalipun Alkitab telah menuliskan sejelas-jelasnya. Kita telah mendengar khotbah penghiburan puluhan bahkan ratusan kali di acara kedukaan. Bahkan mungkin saudara, engkau dan saya pernah mendengar kesaksian orang yang kabarnya pernah bangkit dari kematian. Tapi saudara, tidak mudah bagi engkau dan saya untuk memahami kematian. Kenapa saudara? Karena engkau dan saya belum pernah mengalaminya. Apa yang kita tahu tentang kematian? Oh saudara, kita hanya tahu bahwa kematian adalah murni tentang duka, kehilangan, dan keputusasaan. Saudara, itulah yang dialami oleh jemaat Tesalonika yang menerima surat ini. Saudara, jemaat ini memang adalah hasil penginjilan dari Paulus. Awalnya saudara, ketika mereka mendengar Injil, mereka menerima dengan gembira dan bersemangat menjalani hidup baru mereka dalam Yesus. Namun saudara, waktu berlalu, beberapa orang dari rekan-rekan mereka saudara meninggal dunia. Disitulah mereka mulai bingung. Gimana ya nasib mereka? Iya ya, kita ketemu lagi nggak ya sama mereka? Oh saudara, iman mereka mulai tergoncang. Saudara, melihat kenyataan itu Paulus menasehatkan mereka. Dikatakan saudara, selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal. Supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Oh saudara, di sini Paulus bukan menegur kesedihan mereka, saudara, bukan. Alkitab saudara tidak pernah mengutuk kesedihan. Petrus menangis, bahkan Tuhan Yesus pun menangis. Dan saudara tahu, air mata adalah mekanisme bantuan yang diberikan oleh Tuhan. Bahkan saudara, air mata adalah salah satu bentuk ekspresi cinta. Namun saudara, Paulus menegur sentimental yang tidak wajar dari jemaat Tesalonika atas kematian rekan-rekan seiman mereka, saudara. Mengapa? Reaksi mereka, saudara, sama dengan reaksi orang yang tidak percaya Yesus. Pertanyaannya, seperti apa memangnya reaksi orang yang gak percaya itu? Saudaraku, orang-orang kafir di Tesalonika tidak percaya ada kehidupan setelah kematian. Sebab itu saudara, ketika mereka melihat orang lain meninggal, saudara mereka meninggal, orang yang terkasih meninggal. Mereka merasa tidak ada harapan untuk bertemu lagi dengan orang-orang terkasih itu. Putus harapan saudara. Bagi mereka, kematian bukan saja berarti lenyapnya kehidupan, tapi juga seluruh kesadaran dan seluruh harapan. Saudara, bagi mereka kematian adalah murni duka, kehilangan, dan keputusasaan. Sebab itu satu-satunya yang mereka lakukan adalah meraung-raung, meratapi apa yang pernah mereka alami bersama. Dan anehnya, inilah juga yang dilakukan orang-orang Kristen di Tesalonika ketika saudara-saudari mereka meninggal. Saudara, memang harus jujur kita akui, siapa sih yang bisa menerima kematian orang terkasih sebagai sesuatu hal yang baik? Rasanya gak ada, saudara. Saudara, kita terbiasa untuk percaya pada apa yang kita lihat dan rasakan. Karena menurut kita itulah yang nyata, saudara. Padahal sebenarnya bukan. Contohnya saudara, pada hari Paskah, seringkali sebenarnya ada pertanyaan, apa sih yang terjadi pada hari Paskah? Kebanyakan orang Kristen menjawab apa saudara? Yesus mati. Padahal jawaban itu salah. Yesus mati pada hari Jumat Agung. Pada hari Paskah Yesus bangkit. Tapi lihatlah saudara, kesedihan karena kehilangan menutupi harapan kita akan masa depan. Saudaraku, itulah yang engkau dan saya alami sebenarnya saat pemakaman orang terkasih kita. Saudara, mendampingi Shalom anak kedua kami saat menghadapi operasi jantung bukan sesuatu yang mudah bagi saya dan Pak Sahat.
Gimana enggak saudara, usianya waktu itu baru setahun dan kondisinya sangat lemah. Namun tidak ada pilihan, kami terpaksa harus melarikannya ke rumah sakit di Jakarta saudara. Karena cuma rumah sakit di Jakarta yang bisa menangani. Tapi saudara, sesampai di Jakarta, rupanya Shalom tidak bisa dioperasi. Kenapa saudara? Kondisinya saat itu sangat buruk, demamnya sangat tinggi. Berat badannya menurun drastis, cuma jadinya waktu itu dia 7 kg, umur 14 bulan. Melihat itu, dokter memutuskan untuk melakukan perawatan lanjutan sambil menunggu jadwal ulang operasi. Berapa lama saudara perawatannya? Hampir 2 bulan. Apakah kondisinya membaik saudara? Tidak. Demamnya masih tinggi. Padahal saudara jadwal baru sudah keluar dan gak bisa diundur lagi. Karena ada ratusan anak dari seluruh Indonesia yang antri nunggu giliran. Saudara, satu tekad kami. Shalom harus sehat bagaimanapun caranya. Apa yang kami lakukan saudara? Kami doa, puasa, jaga makanan dia saudara. Apapun kami lakukan, semua yang kami bisa. Saudara, saat hari H saya ingat 6 Juni 2004 saudara. Shalom sudah puasa sejak malam. Dia dijadwalkan saudara akan dioperasi jam 9 pagi. Jam 6 pagi dokter datang mengukur suhunya. Oh, waktu diukur saudara 38. Dokternya bilang kepada kami, Bu, kalau sampai jam 7 suhunya masih tinggi, Shalom gak bisa dioperasi. Oh saudara, kami berdoa menjerit-jerit kepada Tuhan. Mukjizat terjadi saudara. Jam 7 pagi ketika diukur suhunya 37 saudara. Wah, kami melonjak kegirangan. Kami diminta untuk datang ke ruangan operasi saudara. Sesampai di sana, kemudian dokter anestesi menyuntikkan bius kepada Shalom dan pingsanlah dia. Saudara, ketika dia sudah dalam keadaan pingsan, saya mau letakkan dia di tempat tidur operasi saudara. Tiba-tiba dokter berkata apa? Aduh maaf Bapak Ibu, Shalom gak bisa dioperasi. Kenapa dokter? Apalagi ruang ICU-nya penuh. Oh saudara, bayangkan kami menunggu 2 bulan, mengusahakan segala sesuatu. Dengan lemah saudara, saya gendong Shalom pulang menuju ruang perawatan. Saya melangkah saudara. Saudara, belum berapa detik saya melangkah, tiba-tiba saya mendengar suara, Bu berhenti, berhenti Bu, berhenti, Shalom bisa dioperasi. Ruangan ICU-nya sudah ada yang kosong. Udah letakkan Shalom di sini, cepat. Oh saudara, saya melonjak kegirangan. Saya letakkan Shalom kembali di tempat tidur operasi itu saudara. Kami mengatakan puji Tuhan. Dan saya dan Pak Sahat mengatakan kepada Shalom yang kecil itu, loh kuat ya nak, Tuhan Yesus pasti menolongmu. Saudara, di tengah orang tua lain melihat hari operasi sebagai hari perpisahan. Karena memang banyak setelah operasi anak-anak itu pergi. Tapi bagi saya dan Pak Sahat, hari operasi Shalom adalah hari kemenangan saudara. Kenapa? Karena itulah hari harapan Shalom sembuh. Saudara, bukankah demikian ketika kita melihat kematian? Memang hari kematian orang tercinta pastilah menjadi hari yang sangat menyedihkan. Oh, kita tergoncang, kita seperti kehilangan sebagian dari diri kita. Namun saudara, meskipun demikian seharusnya orang Kristen bisa memandang kematian dengan cara yang berbeda. Ketika semua orang di dunia ini melihat hari kematian sebagai hari kehancuran total saudara. Tapi bagi engkau dan saya, bagi orang Kristen, hari kematian adalah hari kemenangan. Mengapa saudara? Karena hari terburuk menurut dunia adalah hari terbaik bagi kita. Saudara, kepada orang Kristen di Tesalonika yang hampir hilang harapan, Paulus berkata,
Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Saudara, Paulus meyakinkan orang Tesalonika, bagi orang Kristen, kematian tidak hanya berbuah kesedihan dan keputusasaan. Kenapa saudara? Karena pengharapan kita itu sesuatu yang pasti. Pengharapan yang didasarkan pada kebangkitan Tuhan Yesus. Saudara, karena Yesus bangkit dari kematian, kita juga pasti akan bangkit dari kematian. Karena makam Yesus kosong, suatu hari nanti makam orang yang kita kasihi juga pasti akan kosong. Saudara, kuburan hanya tempat istirahat sementara karena apa yang Yesus lakukan. Apa yang Dia lakukan, saudara? Yesus menumpahkan darahnya bagimu dan bagiku, memberikan hidupnya untuk menyelamatkanmu dan menyelamatkanku dari segala hal yang mengerikan akibat dosa, sakit penyakit, kutuk, termasuk kematian. Saudara, lihatlah, semua orang yang mati dalam Yesus menerima manfaat dari kemenangannya. Saudara, lihatlah, kematian bagi orang Kristen bukanlah perpisahan yang permanen. Dikatakan, saudara, bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Oh, sungguh luar biasa. Kita akan berjumpa lagi dengan mereka yang telah meninggal dalam Kristus. Kita akan reuni besar, saudara. Pada waktu itu tidak ada lagi perpisahan, tidak ada lagi sakit, tidak ada lagi tragedi. Namun saudara, betapapun indahnya reuni itu, betapapun indahnya bebas dari sakit, lepas dari derita, semuanya itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kenyataan bahwa kematian akan membawa engkau dan saya berjumpa Yesus, Juru Selamat yang mengasihi kita. Saudara, kalau di dunia ini kita berdoa saja dengan sungguh-sungguh, sudah bisa membuat kita tenang. Dapatkah engkau bayangkan bagaimana ketika engkau dan saya berhadapan muka dengan Tuhan Yesus. Saudara, pada waktu itu hidup kita akan lebih hidup daripada sekarang ini. Saudara, lihatlah, hari terburuk bagi dunia menjadi hari terbaik bagi kita. Mengapa? Karena hari itu engkau dan saya akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus selamanya. Saudara, suami saya, Pak Sahat, dia adalah tipe orang yang sulit banget mengekspresikan perasaannya. Datar banget, saudara. Termasuk sama anak-anaknya. Oh, dengan anak-anaknya dia jarang banget memeluk mereka, saudara. Jarang banget bilang I love you. Gak ada itu, saudara. Padahal saya tahu dia sangat mencintai mereka. Saudara, walaupun gak pernah diungkapkan, Pak Sahat gak mau jauh dari anak-anaknya. Jadi kalau ada yang minta kuliah di luar kota, dia paling keberatan. Dia akan bilang kepada saya, ini mesti kamu deh yang nyuruh-nyuruh. Saudara, suatu kali di tahun 2016, Fani anak pertama kami, saat itu setamat SMA dia sangat terpuruk. Karena dia gak bisa masuk, gagal di semua universitas yang diimpikannya. Saudara, kemudian dia mencoba untuk mencari beasiswa ke luar negeri. Saudara, Fani mengumpulkan semua informasi dari teman, dari kenalan, bahkan dari agen pendidikan. Saudaraku, meskipun Pak Sahat ikut membantu Fani mencarikan informasi waktu itu, saudara, dia tidak bisa menyembunyikan rasa sedihnya. Ya, di depan Fani ia kuat-kuatin, saudara. Tapi di kamar kami pada malam hari, ia tumpahkan tangisnya. Ia katakan, saudara, aku gak bisa membayangkan gimana jauh dari Fani. Gak tega aku melepas dia ke negara yang sangat jauh.
Saya tanya saudara, kenapa? Kalau ada apa-apa dengan dia, aku gak bisa ke sana. Saudara, memang akhirnya Fani gak jadi ke luar negeri. 8 tahun berlalu. Saudara, hanya dalam hitungan minggu Fani akan segera menikah dan pergi nun jauh ke negara orang. Saudara, kalau membayangkan semua masa-masa indah bersamanya, mungkin Pak Sahat tidak akan kuat melepasnya. Tapi mengetahui Fani pergi dengan orang yang sangat mencintainya, saudara, Pak Sahat melepasnya dengan bahagia. Teringat masa kecilku, kau peluk dan kau manja. Indahnya saat itu buatku melambung di sisimu, terngiang hangat nafas sekar harum tubuhmu. Kau tuturkan segala mimpi-mimpi serta harapanmu. Kau ingin ku menjadi yang terbaik bagimu, patuhi perintahmu, jauhkan godaan yang mungkin ku lakukan dalam waktuku beranjak dewasa. Jangan sampai membuatku terbelenggu, jatuh dan terinjak. Tuhan tolonglah, sampaikan sejuta sayangku untuknya. Ku terus berjanji takkan hianati. Saudara, kali ini Pak Sahat melepasnya dengan bahagia. Mengapa, saudara? Karena sejauh apapun Fani putrinya itu pergi, dia aman karena ada bersama dengan orang yang sangat mencintainya. Saudaraku, siapa orang tercintamu yang telah duluan pergi meninggalkan? Orang tua, suami, istri, anak, menantu, kakak, adik, sahabat. Saudara, engkau dan saya memang terpisah dari mereka. Kita memang tak bisa melihat mereka lagi, berbicara dengan mereka, memeluk mereka. Namun, saudaraku, janji Tuhan dapat dipercaya. Selama mereka mati dalam Tuhan Yesus, mereka aman bersama dengan Yesus, Juru Selamat yang sangat mencintai mereka. Saudara, sebab itu jangan bersedih untuk Pak Tunggung. Dia aman bersama dengan Tuhan Yesus. Jangan bersedih untuk Pak Indro. Dia aman bersama dengan Tuhan Yesus. Jangan bersedih untuk Vina. Dia aman bersama Yesus. Jangan bersedih untuk orang tuamu yang mati dalam Tuhan. Sahabat gerejamu yang mati dalam Tuhan. Cucumu yang mati dalam Tuhan. Kekasihmu yang mati dalam Tuhan. Karena mereka aman bersama Yesus. Saudara, atau apakah engkau saat ini sedang bergumul dengan tubuhmu yang semakin tua, melemah dan sakit-sakitan? Oh, engkau merasa sepertinya ajal akan segera menjemput? Dengar saudaraku baik-baik. Kalaupun kematian tiba, jangan takut. Engkau aman bersama dengan Tuhan Yesus, Juru Selamat yang sangat mencintai. Karena saat Yesus datang menjemputmu, inilah katanya, hari ini engkau ada bersama dengan aku di Firdaus. Oh, pada hari itu saat engkau menutupkan matamu di sini, detik itu juga engkau membuka matamu di sorga. Melihat orang pertama kali yang menjemputmu. Siapa, saudara? Yesus, Juru Selamatmu yang sangat mencintaimu.
Saudara, tidak peduli di tahap apa kehidupanmu saat ini. Apakah segala sesuatunya kelihatan berjalan semakin buruk? Pandanglah pada juru selamatmu yang bukan saja bisa membangkitkan orang mati, tapi juru selamatmu yang bahkan rela mati supaya engkau dan saya memperoleh hidup yang kekal. Saudaraku, sebab itu ketika masa-masa duka terjadi, ketika masa-masa duka datang kepadamu dan kepadaku, berdukalah sebagai orang Kristen yang punya pengharapan. Karena bagimu, bagiku, dan bagi semua orang Kristen, kematian bukanlah musuh yang harus ditakuti, melainkan sebagai teman yang akan membawamu dan membawaku kepada Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Kami sering mendengarkan khotbah kematian di acara kedukaan. Tapi Tuhan, kali ini kami juga dihiburkan, dikuatkan. Karena ada masa depan di sana. Karena ada Yesus di sana, kami tidak sendirian menghadapinya. Bahkan Tuhan, hari itu yang oleh dunia adalah hari terburuk, bagi kami adalah hari terbaik. Karena itulah waktunya kami berjumpa dengan Yesus Juru Selamat yang mencintai kami. Terima kasih untuk setiap orang yang kami kasihi yang sudah dahulu meninggalkan kami. Kami ikhlas Tuhan melepas mereka, karena kami tahu mereka aman di dalam tangan Tuhan Yesus. Terima kasih untuk peneguhan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin.